14 Mei 1998, ribuan orang tewas, 4 mahasiswa ditembak, toko dijarah, gedung dibakar, orang diburu karena identitas. Pusat perbelanjaan berubah menjadi kuburan massal. Semua berawal dari satu peluru yang menyasar mahasiswa hingga mengakibatkan kekuasaan yang sudah berjalan selama 32 tahun harus tumbang. Inilah tragedi Trisakti 1998. Krisis yang melatar belakangi tragedi Trisakti tidak muncul secara tiba-tiba. Selama lebih dari 3 dekade sebelumnya, stabilitas politik di Indonesia dibangun di atas kontrol yang ketat. Negara mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan kebebasan sipil. Pemerintah Soeharto mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi pertumbuhan ekonomi, dukungan militer, pembatasan oposisi politik. Selama ekonomi tumbuh, ketidakpuasan publik dapat ditekan. Namun, ketika krisis finansial Asia meledak pada pertengahan 97, fondasi legitimasi tersebut mulai runtuh dengan cepat. Nilai tukar rupiah jatuh drastis dari sekitar 2.500 per dolar Amerika menjadi lebih dari 15.000 rupiah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Perusahaan yang memiliki utang luar negeri tidak mampu membayar kewajiban mereka. Bank-bank mengalami krisis likuiditas dan banyak yang ditutup. Harga bahan pokok melonjak tajam. Beras, minyak, susu, bahan bakar menjadi mahal dan sulit diperoleh. Di kota besar seperti Jakarta, antrian panjang terlihat di depan toko dan pasar. Banyak keluarga mulai mengurangi konsumsi makanan karena penghasilan tidak lagi mencukupi. Pemutusan hubungan kerja terjadi dalam jumlah besar. Pabrik tekstil, elektronik, dan otomotif menghentikan produksi karena bahan baku impor tidak lagi terjangkau. Jutaan pekerja kembali ke desa atau bertahan di kota tanpa pekerjaan tetap. Tingkat kriminalitas meningkat seiring bertambahnya jumlah orang yang kehilangan sumber penghasilan. Ketidakpuasan terhadap pemerintah berubah dari keluhan ekonomi menjadi kritik politik terbuka. Mahasiswa menjadi kelompok pertama yang sistematis menyuarakan tuntutan perubahan. Di berbagai universitas, mimbar bebas digelar hampir setiap hari. Diskusi tentang demokrasi, reformasi, dan pelanggaran hak asasi manusia berlangsung terbuka. Tuntutan utama adalah penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengunduran diri presiden. Demonstran awalnya berlangsung di dalam kampus karena aksi di jalan masih dibatasi. Di Jakarta, Universitas Trisakti muncul sebagai salah satu pusat gerakan. Lokasinya di Jakarta Barat, berada di jalur strategis menuju pusat pemerintahan. Sejak awal Mei 98, mahasiswa Trisakti secara rutin menggelar aksi damai menuntut reformasi. Mereka berkoordinasi dengan mahasiswa dari universitas lain untuk bergerak. Pada 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Trisakti berkumpul untuk melakukan aksi besar. Rencana awalnya adalah berjalan menuju gedung DPR MPR sebagai simbol penyampaian aspirasi rakyat. Pihak kampus berusaha memastikan agar aksi berlangsung damai dan melakukan negosiasi dengan aparat keamanan. Namun, aparat menolak izin long march tersebut dengan menutup jalan utama di depan kampus dengan brigade kendaraan serta pasukan anti huru-hara. Sejak pagi hingga sore, mahasiswa tertahan di kampus. Orasi dilakukan bergantian, spanduk dan poster berisi tuntutan reformasi dibentangkan. Dosen dan pimpinan universitas berada di lokasi untuk mencegah provokasi. Di luar kampus, aparat bersiaga dalam jumlah besar, lengkap dengan kendaraan taktis dan perlengkapan pengendali massa. Negosiasi berlangsung berulang kali tanpa hasil. Sekitar pukul 4 sore, mahasiswa memutuskan mundur ke dalam area kampus untuk menghindari bentrokan. Mereka duduk di pelataran, sebagian menyaksikan lagu kebangsaan, sebagian menunggu instruksi berikutnya. Situasi terlihat relatif tenang. Menjelang petang, suara tembakan terdengar dari arah luar kampus menuju kerumunan mahasiswa yang berada di dalam. Peluru tajam mengenai beberapa mahasiswa. Kepanikan terjadi karena mahasiswa tidak menyangka akan ditembak. Saat berada di area kampus, 4 mahasiswa tewas,
dan puluhan lainnya luka-luka. Rekan mereka berusaha mengevakuasi korban menggunakan kendaraan yang tersedia menuju rumah sakit terdekat. Kematian mahasiswa ini segera menyebar melalui media dan jaringan mahasiswa di seluruh Indonesia. Malam itu, suasana Jakarta berubah tegang. Berita penembakan memicu kemarahan publik yang sebelumnya sudah dipenuhi frustasi akibat krisis ekonomi. Pada 13 Mei, kerusuhan mulai pecah di berbagai wilayah Jakarta. Massa merusak kendaraan, membakar bangunan, dan menjarah toko. Sasaran utama adalah kawasan perdagangan dan properti yang diasosiasikan dengan kelompok ekonomi tertentu, terutama warga milik keturunan Tionghoa. Diskriminasi historis terhadap komunitas ini membuat mereka menjadi target situasi yang tidak terkendali. Di kawasan perdagangan seperti Glodok, toko dan gudang dijarah lalu dibakar. Banyak keluarga bersembunyi di rumah atau melarikan diri ke tempat yang aman. Kerusuhan menyebar dengan cepat karena aparat keamanan tidak mampu mengendalikan massa di banyak titik sekaligus. Hari berikutnya, kekacauan semakin meluas. Aktivitas kota berhenti hampir total. Transportasi umum tidak beroperasi, sekolah dan kantor ditutup, rumah sakit dipenuhi korban luka. Warga memilih bertahan di rumah karena takut menjadi korban kekerasan. Puncak tragedi kemanusiaan terjadi ketika kebakaran besar melanda Mall Klender di Jakarta Timur. Ribuan orang berada di dalam gedung untuk menjarah barang ketika api mulai menyebar. Banyak yang terjebak dan tidak sempat keluar. Ratusan korban tewas akibat asap dan panas yang ekstrim. Peristiwa-peristiwa ini mengubah krisis politik menjadi tragedi kemanusiaan berskala besar. Ketakutan, kemarahan, dan ketidakpastian menyelimuti kota. Jakarta yang biasanya padat berubah menjadi wilayah dengan banyak area kosong dan bangunan yang hangus. Pada 14 Mei pagi, aktivitas ekonomi di Jakarta mulai terganggu. Banyak perkantoran dan sekolah tidak lagi beroperasi. Jalan utama relatif lenggang dibanding hari kerja yang normal. Di sejumlah titik, massa mulai berkumpul sejak pagi, terutama di kawasan perdagangan dan permukiman yang padat. Pola kerusuhan yang muncul bukan berupa demonstrasi terpusat, melainkan pergerakan sporadis yang kemudian berubah menjadi penjarahan dan pembakaran. Wilayah Jakarta Barat menjadi salah satu titik awal eskalasi. Toko-toko di sepanjang jalan utama dirusak, kemudian dijarah. Setelah barang diambil, bangunan dibakar. Pola ini berulang di banyak lokasi. Kebakaran hampir terjadi bersamaan di berbagai titik, menunjukkan bahwa kerusuhan tidak berlangsung sebagai satu peristiwa tunggal, tetapi sebagai kejadian paralel. Selain penjarahan dan pembakaran, terdapat laporan kekerasan terhadap warga sipil, khususnya terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia. Banyak keluarga mengungsi ke tempat kerabat, tempat ibadah, atau fasilitas yang dianggap aman. Sebagian warga meninggalkan Jakarta menuju kota lain atau ke luar negeri setelah situasi mereda. Trauma kolektif muncul akibat pengalaman langsung maupun informasi yang beredar mengenai kekerasan tersebut. Pada saat yang sama, rumah sakit di Jakarta menerima korban luka dan korban meninggal dalam jumlah yang besar. Fasilitas kesehatan bekerja di bawah tekanan karena keterbatasan tenaga dan logistik. Ambulan bergerak tanpa henti, sementara akses jalan sering terhambat oleh kerusuhan dan kebakaran. Media massa menghadapi pembatasan operasional karena situasi tidak aman. Siaran televisi menampilkan gambar kebakaran dan kerusuhan, tetapi tidak semua lokasi dapat diliput secara langsung. Informasi yang beredar sering tidak lengkap sehingga memicu kepanikan tambahan. Pada malam 14 Mei, sebagian wilayah Jakarta mengalami pemadaman listrik sementara akibat gangguan jaringan. Kondisi gelap memperburuk rasa yang tidak aman terhadap warga, sehingga warga membentuk sistem penjagaan lingkungan secara mandiri untuk mencegah penjarahan di permukiman. Tanggal 15 Mei, situasi berangsur dikendalikan setelah pengarahan aparat dalam jumlah lebih besar. Patroli dilakukan di jalan utama dan kawasan rawan. Aktivitas penjarahan mulai menurun, meskipun kebakaran masih terjadi di beberapa lokasi. Distribusi bahan pokok terganggu karena jalur logistik tidak berfungsi normal selama beberapa hari. Jumlah korban keseluruhan kerusuhan mencapai lebih dari 1.000 orang meninggal, sebagian besar akibat kebakaran bangunan yang dijarah.
Kerugian material meliputi ribuan bangunan yang rusak atau hancur, kendaraan terbakar, serta gangguan ekonomi berskala besar. Banyak perusahaan menghentikan operasi sementara karena kerusakan fasilitas dan ketidakpastian keamanan. Tragedi penembakan mahasiswa ini menjadi pemicu langsung yang mengubah krisis politik menjadi kerusuhan sosial yang luas. Kematian mahasiswa memicu kemarahan publik yang kemudian bercampur dengan faktor ekonomi, ketegangan sosial, dan lemahnya kontrol keamanan di lapangan. Setelah situasi relatif terkendali, proses evakuasi korban dan pembersihan kota berlangsung berhari-hari. Bangkai kendaraan, puing bangunan, dan sisa kebakaran memenuhi banyak ruas jalan. Aktivitas normal baru pulih secara bertahap dalam beberapa minggu. Dampak psikologis masyarakat berlangsung jauh lebih lama. Banyak keluarga korban menuntut kejelasan hukum atas peristiwa penembakan mahasiswa maupun kerusuhan yang terjadi setelahnya. Investigasi dilakukan oleh berbagai lembaga, tetapi proses hukum menghadapi kendala, pembuktian, dan berbeda kesaksian. Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah Indonesia modern, karena menunjukkan runtuhnya stabilitas yang selama puluhan tahun dipertahankan melalui kontrol politik dan keamanan. Kombinasi krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik serta kekerasan negara terhadap demonstran menghasilkan eskalasi yang tidak dapat dikendalikan oleh mekanisme yang ada saat itu. Pada 15 Mei, Jakarta berada dalam kondisi kota pasca kerusuhan dengan tingkat kerusakan yang tersebar luas. Asap masih terlihat di sejumlah titik kebakaran yang belum sepenuhnya padam. Aparat keamanan melakukan patroli di jalan utama dan kawasan perdagangan untuk mencegah penjarahan lanjutan. Aktivitas warga mulai dibatasi. Banyak penduduk tetap bertahan di rumah karena kekhawatiran akan kerusuhan susulan. Distribusi bahan makanan dan bahan bakar terganggu karena jalur logistik tidak lagi beroperasi normal. Antrian panjang terjadi di tempat penjualan yang masih buka. Sebagian wilayah mengalami kelangkaan air bersih akibat gangguan listrik dan kerusakan infrastruktur. Rumah sakit tetap menerima korban luka bakar, luka tembak, dan trauma fisik lainnya yang belum tertangani pada hari-hari sebelumnya. Proses evakuasi korban dari bangunan yang terbakar berlangsung hingga beberapa hari, terutama di lokasi dengan korban massal seperti pusat perbelanjaan di Klender. Tim gabungan yang terdiri dari pemadam kebakaran, tenaga medis, relawan, dan aparat keamanan bekerja untuk mengevakuasi jenazah serta korban selamat yang ditemukan di reruntuhan. Identifikasi korban berlangsung lama karena banyak jenazah yang tidak dikenal secara visual. Keluarga korban mendatangi rumah sakit dan pusat identifikasi untuk mencari informasi keluarganya. Sementara itu, kampus-kampus di Jakarta dan kota lain mengadakan aksi berkabung dan konsolidasi mahasiswa. Kematian mahasiswa dalam penembakan di Universitas Trisakti menjadi simbol tuntutan perubahan politik. Aksi mahasiswa berlanjut dengan skala yang lebih besar, tetapi dilakukan dengan kewaspadaan tinggi terhadap kemungkinan bentrok dengan aparat. Di tingkat nasional, elit politik, tokoh masyarakat, dan pimpinan lembaga negara mulai menyampaikan pernyataan terbuka mengenai perlunya langkah darurat untuk memulihkan stabilitas. Sebagian pejabat mengunjungi lokasi kerusuhan dan rumah sakit untuk melihat dampak secara langsung. Di sektor ekonomi, pasar keuangan dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan tambahan akibat ketidakstabilan domestik. Aktivitas perdagangan di Jakarta praktis berhenti selama beberapa hari. Kerugian ekonomi mencakup kerusakan fasilitas produksi, gangguan distribusi, dan hilangnya kepercayaan investor. Banyak perusahaan memutuskan menghentikan operasi sementara sambil menunggu situasi stabil. Pada tingkat keamanan, aparat melakukan penangkapan terhadap individu yang diduga terlibat dalam penjarahan dan pembakaran, namun jumlahnya relatif kecil dibanding skala kerusuhan. Hal ini disebabkan oleh sifat kerusuhan yang spontan dan tersebar, serta minimnya dokumentasi visual di banyak lokasi. Peristiwa penembakan di Trisakti dipandang sebagai titik pemicu yang mempercepat runtuhnya legitimasi pemerintah di mata publik. Sebelumnya,
Krisis ekonomi telah melemahkan kepercayaan masyarakat, tetapi kekerasan terhadap mahasiswa memperluas ketidakpuasan menjadi kemarahan terbuka. Kerusuhan yang menyusul menunjukkan bahwa struktur pengendalian sosial tidak lagi efektif. Tragedi ini memicu perubahan dalam cara negara menangani demonstrasi dan kerusuhan di masa berikutnya, termasuk evaluasi prosedur penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan. Pelajaran dari peristiwa tersebut menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan keamanan dalam negeri pada era selanjutnya. Pada 16-17 Mei, tekanan terhadap presiden meningkat dari berbagai arah. Demonstrasi mahasiswa meluas ke berbagai kota besar di Indonesia dengan tuntutan utama reformasi politik dan pengunduran diri presiden. Pada tanggal 18 Mei, ribuan mahasiswa berhasil memasuki komplek parlemen di Jakarta dan menduduki gedung legislatif. Aksi ini berlangsung relatif tanpa kekerasan dan menjadi simbol pergeseran kekuasaan dari kontrol negara menuju tekanan publik terbuka. Pimpinan lembaga legislatif mengeluarkan pernyataan yang pada intinya meminta presiden mempertimbangkan pengunduran diri demi kepentingan bangsa. Pada saat yang sama, dukungan dari internal pemerintah melemah. Beberapa menteri menyatakan tidak bersedia lagi bergabung dalam rencana pembentukan kabinet baru yang diusulkan presiden sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Ketidaksediaan ini menunjukkan bahwa basis loyalitas dalam struktur eksekutif telah retak. Di lingkaran militer, muncul pernyataan yang menekankan perlunya solusi konstitusi dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan secara represif. Sikap ini menandai perubahan penting karena stabilitas pemerintah sebelumnya sangat bergantung pada dukungan militer. Pada tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan di Istana Merdeka dan disiarkan secara nasional. Dengan pengunduran diri tersebut, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden sesuai ketentuan konstitusi. Pengunduran diri ini menandai berakhirnya era pemerintahan Orde Baru yang berlangsung sejak 1966. Faktor utama yang mempercepat kejatuhan bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga hilangnya legitimasi akibat kekerasan terhadap demonstran dan kerusuhan sosial yang menimbulkan korban besar. Setelah pergantian kepemimpinan, fokus pemerintah beralih pada pemulihan stabilitas keamanan, distribusi bantuan kepada korban kerusuhan, dan penyusunan agenda reformasi politik. Dalam perspektif sejarah, rangkaian peristiwa Mei 1998 menunjukkan hubungan langsung antara tindakan represif negara terhadap demonstran, kerusuhan sosial yang tidak terkendali, dan perubahan kekuasaan nasional. Tragedi di kampus Trisakti tidak hanya menjadi simbol pengorbanan mahasiswa, tetapi juga pemicu transformasi politik Indonesia menuju era reformasi. Dampak jangka panjang terlihat pada sistem politik, kebebasan pers, pemilu lebih kompetitif, serta restrukturisasi hubungan sipil dan militer. Namun, bagi keluarga korban dan masyarakat yang terdampak langsung, tragedi tersebut tetap menjadi luka sejarah yang belum sepenuhnya pulih. Memori kolektif mengenai tragedi tersebut terus dipelihara melalui peringatan tahunan, penelitian akademik, dan dokumentasi publik. Peristiwa ini menjadi referensi penting dalam diskusi tentang demokrasi, HAM, dan batas penggunaan kekuatan negara terhadap warga sipil. Dengan demikian, rangkaian dari penembakan mahasiswa, kerusuhan massal, hingga pengunduran diri Soeharto membentuk satu episode sejarah yang saling terkait dan menentukan arah Indonesia pada akhir abad ke-20. Tidak ada satu faktor tunggal yang menjelaskan perubahan tersebut, tetapi kombinasi krisis ekonomi, tekanan sosial, dan delegitimasi politik menghasilkan transisi kekuatan yang berlangsung cepat.